Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Sobat Muda selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada hari Minggu ini sahabatku, kita sudah memasuki pekan Advent yang ketiga. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius sahabatku. Mari sahabatku, kita siapkan hati kita. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di dalam penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaulah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobatku muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh di era digital seperti ini, kita banyak sekali disuguhi penampilan para YouTuber pewarta keselamatan dalam aneka keyakinan mereka, sahabatku. Termasuk pewarta iman Kristiani, sahabatku. Contohnya, Sesawi Kur Yesu, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, persoalan muncul ketika orientasinya bukan untuk memperkenalkan Kristus, di mana orang sakit disembuhkan atau orang bisu berbicara, melainkan mencari ketenaran diri, sahabatku. Akibatnya, orang tidak menemukan Kristus, malah sebaliknya. Muncul iri hati, kedengkian, bahkan penistaan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pewartaan sejati selalu bermuara pada Kristus yang dimuliakan, sahabatku. Yohanes menyiapkan jalan bagi Yesus, dan setelah selesai tugasnya, ia menyuruh pengikutnya untuk bertanya guna mendapatkan kepastian dari Yesus sendiri tentang Mesias. Sahabatku yang terkasih, Yesus menunjukkan penggenapan nubuat yang ada dalam kitab Yesaya, sahabatku. Yakni, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan sebagainya, sahabatku. Tetapi mengenai Yohanes, Yesus memberikan pujian yang tegas. Yohanes adalah seorang nabi yang kokoh, tak tergoyahkan oleh angin, hidup keras, ia lebih daripada nabi, ia adalah Elia baru. Sahabatku yang terkasih, Mesianis adalah kehadiran yang menyembuhkan, membebaskan,
dan memberikan harapan. Sungguh sahabatku, panggilan pewartaan tidak lain adalah memperjumpakan dunia dengan Yesus, Sang Mesias, yang menyembuhkan. Bukan menjadikan si pewarta hebat, sahabatku. Apalagi kalau sekedar mengejar kepentingan pribadi. Sahabatku yang terkasih, biarlah Yesus sendiri yang memberikan hadiah kepada si pewarta tersebut, sahabatku. Biarlah Kristus semakin besar dan aku semakin kecil. Mengapa demikian, sahabatku? Karena Allah melibatkan kita untuk menjadi sarana keselamatan bagi dunia, sahabatku. Allah yang harus dikenal dunia agar dunia selamat, bukan kita yang hanyalah sarana. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku yang terkasih, kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang sungguh berbelas kasih, tuntunlah kami dalam pelayanan agar kehendak-Mu yang kami wartakan dalam seluruh hidup kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita belajar pada kesempatan ini. Mari sahabatku yang terkasih, Allah harus kita kenalkan kepada dunia. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.